Orang pada ngumpul di situ, ngapain? Nggak ngapa-ngapain, duduk aja gitu. Jajan ini, jajan itu. Ya, sightseeing apa gimana? Lihat-lihat aja, tapi ngumpul. Orang dari mana-mana tuh ngumpul di situ sampai deadlock gitu. Ya BTS kan cuma satu di situ yang ngelayani. Sementara yang ini contohnya kayak gitu. Nah, pada saat itu orang masuk moving di satu kota itu, dia mampir aja mau soto kudus apa segala macam, 300.000. Larang kemampuan kotanya nggak segitu gitu loh. Nah, terus dia mau lihat YouTube-nya si Bruno Mars apa Bruno Jupiter. Ya sudah bisa kan. Ini kan kalau pakai tablet ini kan besar, dia pakai spektrum berebut gitu maksudnya. Nah, kalau dia company itu serius berarti riset aja. Itu sudah ada, lembaga risetnya sudah ada, konsultannya sudah ada. Nah kan tentu akan mengumpulkan kalau investasi kan duitnya besar tuh. Ya. Dan ekspornya juga di Indonesia ini banyak, apalagi hackersnya. Lah, saya nggak main-main lah. Hackers Indonesia itu presiden aja di-hack kok. Ya, hackers itu sebenarnya perlu juga yang beritahu kelemahan sistem program komputer kita. Yang dilarang itu kan crackers itu, yang menjebol, curi data. Nah, motivasi itu paling banyak ekonomi. Jangan coba-coba. Si Mari Wildan tuh setelah diselidiki dia sudah menghack 5.320 situs gitu. Nah, itu nggak main-main. Kalau yang dihack sama dia rumah sakit, pesawat mau terbang dihack sama dia nggak bisa terbang, itu kan urusannya nggak sederhana, nyawa orang gitu loh. Ya. Nah, ini kelola negara juga. Kalau era begini Obama juga ngomong, ya kalau kalian mencoba mengganggu, kata Obama, fasilitas internet Amerika, kami akan counter attack dalam bentuk real power, katanya. Itu speech-nya Obama loh, bukan Osama. Maksud saya dia bisa memastikan itu terjadi gitu. Kan ada hackers yang dari Moskow itu dijemput sama FBI kan ke Moskow, diambil, nggak bisa apa-apa Putin. Waktu itu nggak tahu si Snowden sekarang gimana. Nggak, maksudnya ini bagaimana dunia maya ini sekarang sama, bahkan lebih tough, bahkan lebih strong. Itu hard battle maupun apa itu lebih. Nah, di situ kita berada. Nah, kebetulan dia panahkan ke saya sekarang tuh Indonesia. Jadi memang saya pernah juga tanya di Twitter saya tuh, kalau Anda diberi peluang jadi menteri apa yang Anda pilih? Menkominfo semua. Rata-rata pengen jadi Menkominfo. Saya pikir banyak saingan. Ada juga Mendikbud, ada Menteri Kesehatan, tapi Menkominfo itu paling tinggi ratingnya. Silakan. Habis nanyanya di Twitter, Pak, kalau yang di rumah sakit pasti Menkes, Pak. Ya kan? Agak panjang jawabannya, Pak ya. Tapi intinya kalau mungkin dokter tuh harus yang real, nggak boleh mungkin ya. oh mungkin pasti Pak kalau itu itu. dukun. Oke, masih ada waktu kan Pak ya? Satu lagi pertanyaan, Mas Huda duluan tadi. Sampai jam berapa kita? Terakhir nih Pak, jadi monggo. Jadi tentang ide Silicon Valley ini, jadi gini dulu ya, dari Inaikta tuh mereka kemana gitu ya, Apikta. Kami selalu mengadakan acara setelah Inaikta itu adalah pertemuan mereka, kami undang pelaku industri broadcasting ya, broadcasters itu TV dan radio, kemudian juga pelaku telekomunikasi dan pelaku internet, bisnis internet. Nah, kami ingin mempertemukan mereka itu, industri dengan inovator itu. Karena kadang-kadang inovator ini dia belum tentu bisa membuat bisnis planning, belum tentu dia bankable, tapi dia sudah berbuat sesuatu. Jadi ini baru bibit yang harus kita tanam di suatu ekosistem. Nah, ekosistem itu lahannya itu ABC plus G kalau saya itu. Akademik sebagai inkubator, bisnismen sebagai operator,
G-nya itu APG plus C ya. G-nya itu government sebagai regulator dan community. Nah dari situ misalnya yang alumni tahun 2007 itu pernah kita pertemukan. Di 2010 3 tahun ya, mereka para pemenang itu udah jadi miliarder itu. Ya, ada software pendidikan, ada juga ahli game online, juga yang ketiga itu animasi. Ya, ada anak muda di Jakarta itu, nggak berapa orang dia bikin tiketing itu sistem. Nah, dia mulai dari tiket ya Suzu waktu itu ya, Suju, Super Keju, Super Junior ya. Dia ambil, saya boleh nggak jual online, dijual 1.000 15 menit habis, 300.000 loh satu tiket. Dia minta lagi 1.000 lagi, 15 menit lagi, setengah jam tuh udah 2.000 tiket, tapi dia minta 1.000 lagi nggak dikasih sama tuh karena kapasitas cuma 3.000 penonton, yang 1.000 tuh jatah orang lain, enak aja katanya. Itu 40% tuh keuntungan tuh dia. Sekarang tiket.com itu udah segala macam, kereta, pesawat, apa namanya, anak muda itu mas saya gitu kembangnya. Pertemuan juga. Jadi ini perlu supaya para bisnismen ini menangkap ide itu, tangkapnya orang ini, nah kemudian dikembangkannya. Bukannya apa, dia butuh berkembang sendiri, bukan berarti dia jadi tenaga kerja. Orang nggak bisa jadi ahli kemudian jadi hebat kayak Sehat Sutarja semua. Gitu. Dia harus mulai dari pengalaman ini. Bahkan saya sendiri mengatakan kalau Anda untuk sementara kerja di luar negeri silakan saja. Ya, karena saya datang ke IDA itu di Singapura itu semacam badan security internet nasional di Singapura itu. Ketika saya ajak tanya bahasa Inggris, mas saya ini orang Indonesia, bahasa Indonesia ini teman-teman bahasa Indonesia orang Indonesia. Loh, ngapain Anda kerja sini, gajinya besar di sini katanya gitu. Nah itu dari sisi kompetisi. Tapi harus ada nanti suatu saat, ya, pas sampai kapan gitu. Tapi jangan terlalu lama juga. Kayak Habibie kan balik ke Indonesia, menyumbangkan sesuatu yang sangat berharga. Ada gitu-gitunya lah. Karena memang di Indonesia juga, ya kalau Anda jadi pegawai negeri, saya bilang Anda jadi pegawai negeri nggak bisa kaya gitu kan. Kamu kaya kan jadi pedagang, jadi pengusaha, ya kan. Kalau jadi pegawai negeri kaya, korupsi nanti kan. Nah, apakah ada Silicon Valley di beberapa tempat, terutama di Bandung ya, sudah mulai dibuat ini, Mas. Jadi sudah ada pusat-pusat di ITB, kerjasama kita membangun ini dan anak-anak kreatif itu kumpulkan situ. Bahkan di Cimahi sekarang ada apa tuh? Ini kreatif tuh. Jadi wali kotanya itu sendiri buat gitu. Dan saya meresmikan gitu, udah banyak juga itu hasil karya mereka. Mereka bisa bikin buku-buku yang kayak di Eropa, kayak di Jepang itu. Mereka sudah mulai bikin tuh pakai komputer, mengisi warna sebagainya. Luar biasa, ya anak-anak ini. Itu yang Ina Ikta itu kecil-kecil udah bikin animasi itu. Ada yang kemarin itu anak mahasiswa ini, dia bikin alat untuk membantu anak autis. Autis itu rupanya bertingkat, saya baru tahu pula di situ kan. Ya kita nggak mendalami autis itu kayak apa kan. Cuma kalau orang kita ajak ngomong, dia diam aja, autis kali ini sih. Rupanya bukan autis, dia pakai earphone ini, musik lagi keras, asik gitu. Nah, kemudian kita yang cenderung sekarang ya, mungkin bertahap sebelum Silicon Valley menciptakan satu chip dan sebagainya. Walaupun ahli-ahli chip kita juga banyak, itu adalah membuat satu cyber campus gitu. Nah, itu udah banyak tuh, wifi-nya gratis. Walaupun gratis di kita ini kan gini, saya sebetulnya ingin membangun di terminal, di stasiun pengeras stasiun kereta, atau di rumah sakit. Teman kadang-kadang kita ini kurang tanggung jawab gitu loh. Penggunaannya tuh hal-hal yang tanggung jawab. Nah ini kan sementara operator tuh belum disibilin betul. Nama orang tuh dicatat ya untuk beli. Apa tuh mesti kan ada nomor KTP segala itu. Pedagang ini kan saking banyaknya dia. Nah itu lagi kita tertibkan juga. Nah ini dia pakai yang mana? Kalau dia menghack dan sebagainya kan itu. Nah, jadi kita baru tahapan itulah membuat cyber province, cyber
cities kayak begitu. Nah memang kota-kota untuk Sumatera misalnya baru Medan, Palembang, ya. Padang mulai sudah ada, Padang Bukit Tinggi itu sudah ada fiber optik. Nah Jakarta, Bandung yang sangat maju sekali, Yogyakarta, Semarang, kota-kota di sini lah, Pulau Jawa, Surabaya, di Bali juga, Denpasar, Makassar itu baru yang paling sangat kenceng gitu, speed dan sebagainya. Jadi ini kalau menurut saya gini aja, roadmap yang kita susun ya, 2012 itu Indonesia connected, Indonesia tersambung. 2014 Indonesia informatif. Indonesia informatif itu artinya Indonesia yang aware terhadap informasi, rasional gitu masyarakatnya. Decision makernya itu take decision on base of information gitu. Jadi jangan pakai feeling apa lagi. Tapi memang dasar. Ada decision support sistemnya itu sudah bekerja sedemikian rupa, sistemnya ada, alatnya ada dan seterusnya. Ya pakai feeling atau keluarga bisikin si anu itu tahun 2014. 2015 Indonesia broadband. 2018 nanti Indonesia digital. Indonesia digital itu ditandai dengan switch off dari analog ke digital televisi yang kita sudah mulai pada tahun 2010 seterusnya. Itu roadmap ya. Jadi saya ingin mengatakan arah policy kita tuh ke situ. Anda bisa bayangkan Indonesia digital. Kemarin saya lihat Thailand itu 2020 dia baru ini digital. Kita 2018. Walaupun kesepakatan di ITU itu 2015 itu sudah mulai digital. Sebagian kan ngebandel nih ceritanya. Ini lucu. Teman-teman yang nggak paham nih komentar aja. Itu kan nggak bisa ditahan teknologi itu. Dulu AMPS, GSM, 2G, 3G, 4G, 5G. Oh saya maunya AMPS saja. Teleponnya segede tumpukan sampah. Bisa, nggak ada yang jual sekarang. Tabung dari televisi tabung, transistor kan, terus IC, terus chip, LED, LCD, digital kan. Saya mau televisi tabung nggak ada. Nggak ada yang jual tabung, cari tabung satu aja susah sekarang. Bayi tabung ada sekarang. Ya maksudnya itu ada orang yang dikira ini kayak mobil gitu, mau antik tapi masih jalan, nggak bisa tuh. Saya yang menghadapi itu yang nyesek gitu saya. Kalau dia punya jabatan pula itu kan, itu yang berat. Pertanyaan kedua mungkin Pak. Ya, tenang aja. Keburu mati. Nah kemudian, maghrib jam berapa? Lupa masih ada dasar. Dokter nggak boleh gitu. Nah mengenai kemandirian teknologi begini ya. Apa yang dimaksud dengan kemandirian teknologi? Apa kita bikin mobil sendiri, bikin komputer sendiri, rakit sendiri, atau kita segmented aja gitu loh? Nggak bisa kita sekarang karena interkoneksi semuanya. Ada kemarin begitu semangatnya dan menghantarkan Jokowi sebagai gubernur. Dia mobil SMK, sekarang nggak kedengeran lagi SMK tuh. Kan itu dulu yang mau dibawa dari Solo ke Jakarta kan, yang ternyata diuji emisi nggak lolos, tapi Jokowinya lolos jadi gubernur gitu. Bahkan bentar lagi bakal jadi presiden gitu loh. Waktu itu saya nggak berani komentar terbuka, tapi saya udah bilang sama teman-teman wartawan, kalian jangan orang dikipasin aja gitu. Coba yang rasional, saya bilang. Itu Honda Suzuki itu udah hampir 200 tahun yang lalu dibikin mobil, saya bilang gitu. Anda mau pakai SMK yang dibuat anak SMA. Ilmu fisika kinetik aja, dia belum diajarin penuh. Masa anak ITB mau dikalahin sama dia, saya bilang gitu. Yo ini kan biar semangat. Cuman rasio mesti dipakai kan, gitu loh masa itu. Buktinya sekarang nggak bempernya Daihatsu, ininya Toyota itu mesinnya Mitsubishi, nah itu mah terima bongkar nggak terima pasang itu nanti kan.
Enggak, kita ini aja lah. Kalau mereka kreasi, menciptakan begitu dari yang bekas-bekas, itu oke. Tapi kalau mau bikin, sudah ada yang pesan, Pak Tim nggak pesan, enggak, saya bilang. Nggak menghormati, bukan nggak menghormati, mobil saya masih ada. Ngapain beli-beli yang begitu lagi? Dan sekarang juga nggak jalan gitu loh. Itu kan komponennya ada. Sedangkan Ford aja itu, apa itu tempuh hari ini? Saya nggak tahu industri otomotif ini. Itu udah saling beli, mereka tuh saling melengkapi gitu loh. Nah kita mau mulai utuh gitu. Jadi seperti apa kemandirian teknologi? Sekarang orang bikin bumper saja, kalau bagus bumpernya itu, kenapa kita nggak nge-sub misalnya? Segmented aja, atau di komputer, apakah kita mau menciptakan chip yang paling hebat lagi? Sekarang itu sudah global gitu loh. Chip yang paling bagus tuh apa? Sudah ada kelasnya semua. Terus kita mau nyanyain itu, siapa yang mau bikin? Gitu. Nah, kenapa misalnya yang paling gampang kita masukin software dulu. Jago-jago teman kita. Ada satu yang datang ke kantor saya, dia bikin software pendidikan tentang fisika, bagus sekali. Udah dipasarkan ke mana deh? Udah dijual. Di antaranya Departemen Pendidikan Belanda tuh pakai softwarenya dia. Indonesia nggak pakai itu, tapi Departemen Depdiknasnya Belanda tuh pakai itu untuk anak SD dan SMP. Memang bagus sekali itu ininya tuh tampilannya. Jadi misalnya roda pedati itu kenapa bundar? Bisa kita tune gitu, bisa bengkok ya. Jadinya orang jadi begini datang, dicun lagi begini. Jadi kenapa jawabannya harus bundar? Dan seperti apa yang disebut dengan bundar tuh? Jari-jarinya sama segala arah. Jadi itu apa maksudnya inspiring sekali. Nah kita main di situ. Itu juga mudah. Saya bilang bisa dimulai dari rumah, dari kamar tidur ada, bisa pakai. Apalagi di sini koneksi tinggi-tinggi, jangan main game musasi terus gitu kan, Bushido dan sebagainya. Kan sayang gitu umurnya gitu loh maksudnya itu. Karena di Indonesia nggak akan dapat yang speednya kayak gitu, iya kan. Terus variasi koneksinya juga udah saya blok-blokin tuh, maksudnya ngeblok pornografi. Tapi komik Jepang ngeblok juga kadang-kadang. Ya kan kadang-kadang dia ada sedikit apa? Enggak, ada namanya itu yang kaitannya sedikit suka ke bawah gitu. Tapi kalau kita confirm bahwa itu enggak, nanti cabut lagi gitu. Ya namanya ke bawah kan. Kayak orang Thailand namanya suama porn. Tutup semua itu suama porn. Ya kan orang Thailand suka ada ngomong namanya. Ya. Ya ini semua dia kan. Ya itu masih begitu sistem blokir kita. Tapi untuk proteksi ya kadang-kadang ke bawah. Tinggal dikonfirm aja ke ISP-nya, ini kenapa Anda ini gitu. Ya, kan sebetulnya saya ditanya berapa biaya blokir. Saya bilang selembar kertas. Kok bisa selembar kertas? Saya tulis, saya fax. Terus mereka catat, langsung dikerjakan. Saya bilang masuk program mereka. Sistem mau blokir mereka. Itu aja. Dikiranya saya bayar sekian. Jadi ada di media ditulis habis 300 triliun, dari mana saya bilang? Anggaran saya cuma 2,6 triliun, ada bilang 300 triliun. Nah contohnya gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau mandiri itu segmented aja. Misalnya sekarang ada pembedahan melalui IT. Nah itu kan menarik gitu. Jadi orangnya nggak kenal, tahu merubah aja gitu. Paling tidak kerangka besarnya begitu, ada satu visi besar bangsa ini, dan itu membutuhkan satu perjuangan. Jadi kita, persatuan kita, persamaan, menjaga terus negeri ini, NKRI dan kemerdekaan ini, karena ini etos sejarahnya yang diwariskan kepada kita semua, terus kita jaga sampai menunjukkan bahwa ya kita harus bertarung kompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Tidak ada bangsa yang maju tanpa perjuangannya keras. Jadi kita harus jadi bertarung. Bertarung itu adalah seorang yang dipukul, dia jatuh, dia bangun lagi dan melawan kembali, itu bertarung.
Kalau pecundang belum dipukul udah jatuh dan nggak bangun-bangun. Ya seperti orang berperahu di arung jeram ini. Terbanting ke kanan, terbanting ke kiri, bahkan terbalik perahunya, dia naik lagi ke perahu, dia mendayung kembali. Tuh, tarung. Pak Haji berpeci putih cukup segini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Meriah buat menarik sekali diskusi dan pemaparan materinya. Banyak yang dibahas dari mulai pendapatan negara, kemudian internet, kemudian termasuk hardware, kemudian potensi Indonesia, bahwa anak-anak kecil pun sudah bisa programming segala macam. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat dari kita, menjadi ilmu kita bisa mengamalkan. Amin. Saya punya pantun, Pak. Baru dibikin barusan, Pak. Makan cincau bersama sushi lagi nih. Beli uciwa dari Nippon Basia. Gaya Sumatera Barat. Walau kita dibilang mirip Musashi, darah dan jiwa kita tetap Indonesia. Oke, udah Pak. Di Undang 12 Pak. Kalau bukan setetes tinta, takkan kuubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan hadir aku di sini. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.